Berikutnya kita mau menghitung population proportion. Jadi kita mau hitung proporsi dari populasi kita berapa. Proporsi populasi sendiri itu dilambangkan dengan mu. Ya, ini adalah proporsi populasi yang dari event yang menarik. Nah, proporsi sendiri kita bisa dapat dengan cara X dibagi dengan N. Ingat, proporsi itu nilainya adalah 0 sampai 1. Jadi ini mirip dengan probabilitas, jadi nggak pernah lebih dari 1. Kita akan mengatakan bahwa proporsi itu berdistribusi normal jika N-nya besar. Ya, si jumlah sampelnya besar. Jadi sebelum kita bisa menggunakan rumus proporsinya, kita harus cek dulu apakah N kali Pi-nya lebih besar sama dengan 5 dan N kali 1 minus Pi-nya lebih besar sama dengan 5. Jika kedua hal ini dapat terpenuhi, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya. Mu Pi-nya adalah ini, sigma Pi-nya adalah ini, dan nilai Z-nya cara nyarinya adalah ini. Kita masuk contoh. Dikatakan bahwa Pi sama dengan 0,4, N sama dengan 200. Yang ditanya adalah probabilitas dari proporsi sampel antara 0,4 dan 0,45. Jadi kita cek dulu kan. Sebenarnya N-nya udah besar sih, 200, lebih dari 30 kan. Karena tadi kan N dianggap besar kalau nilainya adalah minimal 30. Cuman kita cek dulu. N dikali Pi. Apakah benar hasilnya lebih besar sama dengan 5? 200 kita kali 0,4 lebih besar sama dengan 5 kah? Betul. Karena nilainya ada 80. Lalu kita cek yang kedua. N kali 1 minus Pi. Apakah lebih besar sama dengan 5? Di 200 kali 1 minus 0,4 besar 5. Di sini 200 kali 0,6. Ternyata nilainya adalah 120. Oh, ini memang lebih besar dari 5. Berarti kita bisa pakai rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan, ya, berarti kita bisa mengatakan bahwa mu Pi dia, ya, rata-rata populasi proporsinya adalah proporsi, ya. Berarti nilainya adalah 0,4. Sedangkan sigma P-nya adalah si Pi, yaitu 0,4 kalikan 1 minus 0,4, 1 minus Pi dibagi dengan N-nya adalah 200. Ya. Jadi di sini kita dapat nilainya adalah 0,03464. Lalu jangan lupa dia minta ketika probabilitas si proporsi sampel, ya, proporsi sampel kita berarti si P-nya itu antara 0,4 sampai 0,45. Berarti 0,4 ya kan antara segitu dan 0,45. Ya. Berarti kita harus mengubah karena sekali lagi yang kita punya itu adalah tabel Z untuk distribusi normal. Berarti kita harus mengubah menjadi nilai Z. Ya. Ketika diubah menjadi nilai Z, ya. Nilai P ini kita masukin rumusnya tadi. Yang nih. Z sama dengan P minus Pi bagi akar dari sigma Pi. Jadi P minus mu Pi dibagi bukan mu Pi, dibagi dengan Pi dikurangin Pi maksud saya, lalu dibagi dengan sigma Pi. Nah, ini berarti 0,4. Kita anggap kan tadi 0,4 itu adalah proporsi sampelnya kan? P. Ya. P-nya berarti 0,4 kita kurangkan dengan Pi-nya. Tadi Pi-nya adalah 0,4 dibagi dengan sigma P-nya. Sigma P tadi dapat 0,03464. Nah, berarti ini yang 0,4. Nah, sekarang kita cari yang 0,45.
Berarti ini adalah 0,45 kurangin pi-nya 0,4 dibagi dengan sigma P, 0,03464. Nah, nanti kita dapat nilai di sininya. Ya, yang ini dia akan berubah menjadi 0 ketika kita hitung. Kalau yang ini, ya, dia berubah menjadi Z. Ya, kalau yang ini dia akan berubah menjadi 1,44. Jadi kita akan cari probabilitas yang antara ini. Nah, kalau ini berarti kita gambar lagi nih. Ketika kita gambar, ya, saya gambar di bawahnya aja biar bisa ditulis nanti. Ya, ketika kita gambar, ya, ini adalah nilai MIP-nya tadi, alias si Pi kan. MIP yaitu dia tadi sama dengan Pi sama dengan 0,4. Lalu tadi kan nilainya adalah antara 0,4 sampai 0,45. Berarti 0,45 di kanan dong. Kita asumsikan lokasinya di sini 0,45. Berarti yang kita mau cari itu adalah yang ini. Tapi ingat ini gambar untuk P. Kita mau lihat yang standar deviasinya. Ya kan, kalau secara dikasih titik, berarti ini adalah yang 0, ya, nilai Z yang 0. Lalu yang di sini, ya, akan sama. Yaitu ini adalah yang tadi kita hitung, nilainya adalah yang ini, 1,44. Berarti area yang ini. Nah, sekali lagi sama dengan ya, kalian cara mencari probabilitas yang di tengah-tengah. Berarti sebenarnya grafik yang ini itu adalah hasil dari, saya gambar grafiknya biar agak sama, adalah hasil dari kita cari nilai Z yang kurang dari 1,44, ya, kita kurangkan dengan, ya, karena ini harus simetris, saya gambarnya agak bagusan dikit, ya, kita kurangkan dengan yang nilai ini, yang ketika Z-nya sama dengan 0. Berarti kita tulisnya adalah, kita cari dulu probabilitas ketika Z kurang dari 1,44, lalu kita kurangkan dengan probabilitas ketika Z kurang sama dengan 0. Cari lagi di tabel Z-nya, kita dapat nilai yang ini, itu adalah 0,9251, dikurangkan dengan yang ini adalah 0,5. Jadi kita dapat nilainya adalah 0,4251. Itu area yang ini tadi. Ya. Saya kasih gambar warna beda biar kelihatan. Jadi area yang ini, ya. Gimana cara cari nilai Z-nya? Itu ada di video-video sebelumnya, bisa dicari sendiri ya. Kita akhirnya dapat pokoknya probabilitas proporsi sampel kita antara 0,4 dan 0,45 adalah 0,4251.